Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Untuk menjaga privasi, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu, yaitu menutup sampiran. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Adelia. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Elvi. Ibu Elvi ya. Usia berapa Ibu? Usia 23 tahun. 23 tahun. Baik Ibu Elvi, kedatang ke sini untuk apa ya Ibu? Itu Bu, saya mau menggunakan alat kontrasepsi kondom. Itu menurut Ibu gimana ya Bu? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya agar Ibu mengetahui tentang kontrasepsi kondom ya Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang kondom itu apa? Buat pengaman Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya Ibu. Yang pertama ada pengertian kondom. Pengertian kondom itu sendiri yaitu selubung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, kemudian plastik atau vinil, kemudian atau bahan alami, produk hewani yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Kemudian cara selanjutnya yaitu cara kerja kondom. Cara kerja kondom yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tidak terserap ke dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian ada efektivitas dari kondom itu sendiri yaitu 80-90% bila dipakai secara benar. Kemudian ada indikasi dari kondom. Indikasi dari kondom itu sendiri yang pertama yaitu pria yang ingin berpartisipasi dalam program KB, kemudian ingin kontrasepsi sementara, kemudian yang ketiga ingin kontrasepsi tambahan, kemudian yang keempat ada beresiko tinggi tertular atau menularkan IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian ada kontraindikasi dari kondom itu sendiri. Kontraindikasi dari kondom itu sendiri yang pertama alergi terhadap bahan dasar kondom, kemudian yang kedua menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ada keuntungan dari kondom. Keuntungan dari kondom yaitu yang pertama yaitu murah, kemudian mudah didapat, tidak perlu resep dokter. Kemudian yang kedua mudah dipakai sendiri, yang ketiga dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kemudian ada kerugian dari kondom itu sendiri. Kerugian dari kondom itu sendiri yang pertama selalu harus ada persiapan, kemudian selalu harus memakai kondom yang baru, kemudian kadang-kadang ada yang tidak tahan atau alergi terhadap karetnya, kemudian tingkat kegagalan cukup tinggi bila terlambat memakainya, kemudian sobek bila memasukkannya tergesa-gesa, kemudian mengganggu kenyamanan bersenggama ya Ibu. Kemudian ada prosedur pemasangan dari kondom. Prosedur pemasangan dari kondom yang pertama buka pemasang kondom secara hati-hati. Kemudian yang kedua gunakan kondom pada saat akan bersenggama atau berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga letakkan kondom di ujung penis yang sudah tegang, kemudian mencabut ujung kondom, kemudian buka gulungan kondom hingga pangkal penis, kemudian pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis sehingga kondom tidak terlepas. Kemudian lepaskan kondom di luar vagina agar cairan sperma tidak tumpah di sekitar vagina. Kemudian kondom dilepas sebelum penis melembab. Gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai ya Ibu. Kemudian buang kondom bekas di tempat yang aman. Kemudian efek samping dari kondom. Efek samping dari kondom itu sendiri yang pertama kondom rusak atau diperkirakan bocor. Kemudian yang kedua kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan. Kemudian dicurigai adanya reaksi alergi. Kemudian yang terakhir mengurangi kenikmatan saat berhubungan seksual ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah menjelaskan tentang alat kontrasepsi kondom. Apakah Ibunya sudah paham? Paham. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik di sini saya akan melakukan evaluasi ya Ibu. Efektivitas dari kondom itu sendiri bagaimana Ibu? Efektivitasnya itu 80-90% jika digunakan dengan benar. Iya Ibu, berarti di sini Ibu sudah paham ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih ya Ibu sudah datang klinik saya. Apabila perlu sesuatu bisa datang lagi ya Ibu.